Pemirsa, bila kriteria capres PDIP telah dibeberkan, betulkah sosok yang dimaksud Puan sudah ada di kantong Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri? Atau jangan-jangan figur capres PDIP yang dimaksud merujuk kepada Puan sendiri? Kami akan mengulasnya bersama politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat malam Bang Masinton dan juga Mas Hanta. Mas Hanta, Puan sudah melontarkan kriteria. Menurut Anda, apakah sebenarnya PDIP ini sudah punya nama begitu? Atau mungkin ada maksud lain? Kalau Anda membacanya seperti apa, Mas Hanta? Ya, kalau dari beberapa kriteria yang disampaikan Mbak Puan itu, secara normatif memang bisa siapapun. Poin besarnya yang bisa digarisbawahi, PDI Perjuangan kemungkinan besar akan mengusung kadernya sendiri, kader PDI Perjuangan, atau dalam bahasa PDIP, secara internal petugas partai. Tetapi sulit untuk tidak mengatakan bahwa tendensi terkuat yang dibuat oleh kriteria yang dibuat oleh Mbak Puan itu sebenarnya memang paling kuat, bukan tidak ada nama lain. Terkuatnya adalah pada diri beliau sendiri, kepada Puan Maharani sendiri. 3 kriteria paling tidak yang saya catat itu memenuhi syarat semua dimiliki oleh Mbak Puan. Berdarah-darah membesarkan partai, sering turun ke daerah, turun ke rakyat, terutama ke partai, ke kader partai, kemudian juga meneruskan cita-cita Bung Karno dan seterusnya. Sehingga saya kira ini bisa dibaca sebagai dinamika internal PDI Perjuangan itu betul. Kalau kita mau bicara normatif, Zakia, Bang Masinton mungkin ya banyak nama. Tapi kalau kita ingin bicara realistis, sesungguhnya realitas politik hari ini, kalkulasi politiknya hanya ada 2 nama yang potensi besar akan diusung oleh PDI Perjuangan kalau terkait dengan kadernya, kecuali di luar kader, yaitu nama Mbak Puan Maharani sendiri, yang kedua Ganjar Pranowo. Nah, kalau ini yang dilempar, keduanya sering bersama. Dulu ada Jokowi dan Puan Maharani. Hari ini ada Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Nah, ini lagi-lagi memang dalam PDI Perjuangan mekanisme internalnya ada di Ketua Umum. Dan saya mengistilahkan lemparan wacana ini bagian dari dinamika dilema PDI Perjuangan. Dilemanya apa? Dilema itu kalau kemudian PDIP akhirnya mengusung Ganjar Pranowo karena pertimbangan kalkulasi peluang kemenangan, anggaplah misalnya elektabilitas Ganjar ini stabil trennya, kemudian mengusung Ganjar Pranowo, maka dilema yang harus dihadapi apa? Kalaupun menang, maka Mbak Puan sebagai putri mahkota keluarga Bung Karno itu bisa terancam karir politiknya, karena beliau sudah pernah menjadi menteri, sudah ketua DPR, mau kemana lagi kalau bukan capres atau cawapres untuk kedepannya, apalagi dulu ketika dinamika 5-10 tahun yang lalu juga begitu. Yang kedua, juga komplikasi politik yang mungkin terjadi kalau kemudian Ganjar yang diusung, maka potensi ketua umum, kendali PDI Perjuangan ke depan itu bisa direbut oleh nama yang akan diusung. Kalau Ibu Mega melepasnya, Mbak Puan akan terancam. Sebaliknya, Zakia, sedikit lagi, kalau kemudian diusung adalah Mbak Puan, memang secara kandidasi peluangnya kuat untuk pencalonan, tetapi peluang kemenangannya yang harus dihitung oleh PDI Perjuangan. Nah, itu aman secara partai. Nah, ini juga komplikasi yang dimunculkan kalau kalah bagaimana? PDI Perjuangan kan pengen menang 3 kali katanya. Itu juga menjadi pertimbangan. Wacana yang muncul menjadi sekarang ini kan wacana jalan tengah, memasangkan Ganjar dan Puan Maharani. Ini pun juga mengalami beberapa catatan karena mereka akan berpotensi peluang kemenangannya karena berhadapan dengan koalisi besar. Misalnya kalau kemudian hanya nama dari satu partai di PDI Perjuangan saja. Jadi lemparan wacana yang disampaikan Mbak Puan ini menurut saya ya juga bisa dibaca dua-duanya. Secara normatif adalah berlaku untuk semuanya, betul, tidak ditujukan kepada Mbak Puan seperti Bang Masinton, tapi ini juga sindiran. Politik bola biliar, ada bola yang hendak dikirim kepada orang-orang yang jarang misalnya bersentuhan dengan internal partai, hadir di acara partai, ada nama yang hendak dikirim pesan oleh Mbak Puan yang kerap menyampaikan pesan kepada seseorang paling tidak atau beberapa Mas Masinton, Mas Hanta, PDIP sendiri kan sebenarnya sudah memenuhi begitu ya ambang batas persyaratan untuk mengajukan capres cawapres. Apa sebenarnya yang harus diperhatikan oleh PDIP, utamanya untuk jika mereka memang mau melakukan hat-trick begitu tadi seperti yang dikatakan. Kita lihat seperti survei untuk Ganjar ini kan tinggi begitu ya untuk menjadi capres seperti itu. Mas Hanta, menurut Anda apa yang harus diperhatikan? Ya, kalau bahasa partainya pasti harus ada kedekatan secara partai karena mereka harus juga menjalankan ideologi partai, menjalankan cita-cita partai dan seterusnya.
Tetapi jauh dari itu, pasti semua partai, bukan pragmatis, tapi kalkulasi realistis, peluang kemenangan, itulah akan menjadi pertimbangan bagi PDI Perjuangan. Kalau peluang calon yang dia usung adalah unggul, menang, maka itu peluang kotel efeknya semakin besar. Dan itu akan menguntungkan partai. Titik optimal yang hendak dituju oleh dari sisi Mbak Puan Maharani adalah beliau maju sebagai cawapres. Cawapresnya siapa? Bisa Prabowo Subianto, bisa Ganjar Pranowo sendiri, atau Anies Baswedan. Plus beliau meneruskan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu paling optimal yang dikehendaki kalau saya baca. Tapi kalau terpaksa tidak bisa, terkait dengan dulu Ibu Mega akhirnya mendukung Pak Jokowi, yang perlu diambil adalah jalan tengah. Mbak Puan melepas tiket capres, tapi saya juga ragu ini akan dilakukan di periode yang kedua setelah mengalah dengan Jokowi, adalah kemudian dealnya PDI Perjuangan, Ketua Umumnya tetap penerus Ibu Mega adalah Mbak Puan. Tapi kalau kemudian tidak ada jaminan, kalau Ganjar kemudian menang jadi capres, menjadi presiden, posisi itu juga rentan. Itu juga dinamika yang saya kira sedang dihadapi oleh Mbak Puan. Jadi kalau syarat untuk menentukan keputusan, semuanya dilemanya itu mendukung Mbak Puan, tapi peluang kemenangan. Mendukung Ganjar Pranowo, dilemanya kalaupun menang, ternyata itu juga menjadi ancaman terhadap Bung Karno katakanlah untuk mengendalikan partai. Jadi saya kira kalau saya ditanya dengan Zakia tadi, maka yang menjadi pertimbangan utama partai adalah akhirnya peluang kemenangan. Kalau soal petugas partai yang bisa membawa ideologi itu catatan normatif, tapi kalkulasi memenangkan pertarungan, bukan hanya di kandidasi, tapi juga di eleksi memenangkan kekuatan elektoral. Itulah dilema elektoral PDIP. Itu yang menjadi catatan. Baik, kita akan tunggu siapa nanti nama yang akan disebut oleh PDIP sebagai capres. Terima kasih Mas Hanta Yuda dan juga Bang Masinton Pasaribu sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.